tuh bikin pelopangan. Udah lebih 2 menit ya teman-teman. Ya, kita mulai aja acaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai acara kegiatan fondasi online ini, ada beberapa peraturan yang mungkin teman-teman harus taati supaya acara ini berjalan dengan lancar. Yaitu peraturannya untuk para peserta yang hadir di acara fondasi ini, ketika materi sedang disampaikan, menggunakan video melalui Google Meet. Jadi pemateri yang nanti yang insya Allah menyampaikan materi itu Kang Hari Firmansyah dan disampaikan melalui video Google Meet. Lalu kedua, peserta diwajibkan mencari tempat yang kondusif, artinya mencari tempat yang sinyalnya itu kuat untuk menunjukkan kegiatan ini dan tetap menjaga adab ketika kegiatan ini berlangsung. Lalu peserta diwajibkan mematikan audio selama masih berlangsung. Untuk fitur video di kondisional saja gitu. Jadi terserah peserta mau mengaktifkan video di Google Meet atau tidak. Setelah pemateri selesai pemaparan, tentunya ada sesi tanya jawab. Nah, kami menyediakan 2 opsi untuk bagi penanya. Yang pertama, melalui fitur video. Nah, silahkan sebelum teman-teman ingin menanyakan, terlebih dahulu teman-teman ketik izin bertanya di kolom komentar Google Meet. Nanti moderator mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Lalu yang kedua itu melalui fitur chat, yaitu langsung ketik di kolom komentar mengenai pertanyaan yang peserta mau ditanyakan ke pemateri. Yang saya ulangi lagi, terdapat 2 opsi. Nanti saat sesi tanya jawab yang pertama itu melalui fitur video. Silahkan peserta ketik izin bertanya kepada kolom komentar di Google Meet Fondasi ini. Nanti moderator yang mempersilahkan peserta untuk bertanya. Yang kedua itu peserta bisa menanyakan melalui fitur chat. Nanti kami sebagai moderator, saya sendiri sebagai moderator, membacakan pertanyaan yang nanti saya akan sampaikan kepada Kang Heri Firmansyah. Paling segitu peraturan dari kegiatan fondasi ini. Oh ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulkifli Rashid. Saya di sini izinkan saya di sini sebagai moderator atau pembawa acara di kegiatan fondasi online ini. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk sebelum masuk ke acara inti,
pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini, tanggal 10 Juli 2020. Walaupun kegiatannya itu mengganggu, tapi kita tetap menjalankan kegiatan ini dengan baik. Maksudnya dengan tujuan untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah al-Islam yang selalu kita nanti syafaatnya berguna di yaumil akhir nanti. Seperti biasa nanti insya Allah sebelum izinkan saya untuk pertama-tama izinkan saya untuk memaparkan rundown acara yang nanti akan dilaksanakan ke depannya. Yang pertama itu untuk rundown acara yang nanti akan beberapa waktu dilaksanakan. Yang pertama itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti dibacakan oleh Kang Dali. Lalu yang kedua itu pemaparan materi acara inti yang nanti disampaikan insya Allah oleh Kang Hari Firmansyah. Lalu yang ketiga itu ada sesi tanya jawab dari bersama Kang Hari Firmansyah, dan yang keempat itu terakhir itu ada sesi doa bersama yang dipimpin insya Allah akan dipimpin oleh Kang Sambas. Oke, kita tunggu dulu untuk materinya teman-teman. Semua belum hadir. Tukang Heri sudah hadir. Kalian bisa baca chat komentar Google Meet-nya supaya lebih jelas tentang peraturan kegiatan fondasi online jilid 1 ini. Para peserta dipersilakan.
Mohon maaf pada teman-teman peserta yang di sini untuk menunggu beberapa menit lagi karena ada gangguan sinyal pada materi kita kan ya. Oke, terima kasih Rizky. Nanti saya kirim sisanya ya. Untuk peserta, ini saya mau memberitahu terlebih dahulu tema yang nanti diangkat dalam pembahasan oleh materi itu tentang bagaimana cara kita untuk tetap berproduktivitas pada dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi saat ini, tetap sebagai generasi muda itu tetap kita tuh tetap berproduktivitas atau berkaitan dengan efektivitas. Tema yang nanti diangkat oleh fondasi ini nanti disampaikan oleh Kang Hari Firmansyah. Untuk Kang Harinya nanti kita tunggu dulu, misalnya ada gangguan sinyal. Cek, udah masuk guys. Halo. Sudah masuk dari 5 menit yang lalu. Oh iya, ini Kang Hari ya? Iya. Oh, maaf kan. Ya, selamat datang Kang di grup fondasi ini Kang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Prima yang belum bisa masuk. Iya Kang. Tim Kang Hari. Oke Kang, ini acaranya belum dimulai Kang, dulu akan tadi. Aduh, punten ya. Iya nggak apa-apa Kang. Lama banget ini, dari jam berapa? 7:30 aja, tapi mungkin ada gangguan teknis jadi jam 7:47. Nggak apa-apa, kita. Oh, oke. Baik. Ini bisa dengar suara saya dengan jelas kan? Jelas, clear. Thank you. Agak gaung sedikit tapi nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara inti dimulai, nanti penyampaian dari Kang Hari. Pertama kita coba mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti insya Allah dibacakan oleh Kang Dali. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Kang Dali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini saya akan membacakan Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Sadaqallahul azim. Artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Dali untuk bersedia membacakan setiap kali. Nah, untuk selanjutnya, oh ya, sekarang saya lupa memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri, Kang. Nama saya Zulkifli Rashid. Di sini saya berlaku sebagai moderator di acara ini. Dan selamat datang kepada Kang Prima Aris Pradana untuk di kegiatan fondasi ini. Nah, untuk kegiatan fondasi ini kan kita mengangkat tema tentang produktivitas dan tantangan generasi muda pada zaman ini. Apalagi di zaman yang pandemik ini kan. Jadi bagaimana cara kami masih bingung sebagai mahasiswa, sebagai anak muda itu, bagaimana kita untuk tahu tentang dan mengaplikasikan kiat-kiat untuk menjadi jiwa muda yang produktif dan bisa bermanfaat bagi orang. Apalagi kan dalam kondisi yang saat ini yang sering pandemik yang kegiatan-kegiatan seluruh kegiatan itu terhambat dengan keadaan seperti ini. Nah, untuk Kang Heri dipersilakan untuk menyampaikan materi ini. Ya, bismillah. Kang Prima dulu ya. Mangga Kang Prima. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kang Zulkifli ya, Kang Zulkifli. Ya. Mohon izin, saya perkenalkan dulu Kang Hari ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya nih? Saya lihat ada 125 orang ya yang sudah hadir. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Prima Aris Pradana dari High Performa. Kami adalah lembaga pelatihan yang sebenarnya kita udah dekat sebenarnya kalau dengan Polban ya, karena udah beberapa kali kita ikut kerjasama dengan Polban dari mulai angkatan 2015 dulu, waktu yang masuk 2015 nih. Kalau teman-teman angkatan berapa ya? Ini yang masuk kebanyakan. Kami yang 3 angkatan masuk tahun 18 sampai 19 yang hadir di sini. Oke. Berarti sebelumnya udah kenal ya dengan Kang Hari? Rata-rata sudah kenal ada hari. Mudah-mudahan semuanya kenal ya, karena dari 2015, 2016, 17 sampai terakhir di angkatan kemarin kita kerjasama dengan Polban untuk ngisi di Motivation Day pada saat PPKK Polban ya, sampai dengan kesempatan di tahun terakhir. Alhamdulillah senang banget rasanya hari ini kita bisa ketemu di sini dan ini adalah kerjasama yang beberapa kali dengan Polban. Mudah-mudahan kita bisa membantu untuk bisa mengisi ini anak-anak muda yang keren untuk bisa membantu memberikan tantangan dan produktivitas untuk generasi muda ya, judul kita produktivitas dan tantangan generasi muda pada zaman ini. Mudah-mudahan kita bisa membantu untuk meningkatkan itu semuanya. Salah satunya adalah dengan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa menjadi generasi muda yang jauh lebih kuat, jauh lebih produktif. Teman-teman, saya pengen nanya dulu nih sebelum jauh lebih lanjut lagi, ini yang hadir dari mana aja nih? Ini di rumah masing-masing, ataukah di kosan, ataukah lagi pada mudik dulu, atau gimana? Kalau saya sendiri di rumah, di Cibiru. Kang Zulkifli di mana? Ya, tinggal di Cibiru, jadi alhamdulillah di rumah orang tua. Oh, alhamdulillah. Yang teman-teman lain gimana nih? Pada di mana nih? Saya lihat chatnya kok masih kosong ya? Atau emang belum? Ini kita masih baru menggunakan Google Meet ya, jadi belum mengeksplor semuanya. Ini kita lihat, oh dikontrakan. Berarti masih pada di ini ya? Masih pada di kosan masing-masing. Ada yang di rumah di Bandung, ada yang di kosan. Oke. Alhamdulillah dengan adanya online ini kita jadi walaupun kita bisa ada di rumah masing-masing tapi masih tetap bisa bertemu secara online. Teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Kang Hari. Barangkali ada yang udah lupa. Saya izin memperkenalkan diri dengan
sharing screen berikut ini ya, bentar. Jangan panjang-panjang ya Om Oke. Prima, udah pada kenal. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, nih kenalin lagi ya. Nama lengkapnya adalah Kang Hari Firmansyah. Beliau adalah satu dari 10 trainer terbaik di Indonesia yang memiliki gaya khas tersendiri. Ini versi harian umum pikiran rakyat. Kang Hari juga merupakan direktur dan trainer kita di High Performa, direktur Butterfly Group, kemudian founder High Performa dan mentoris.id. Kemudian di masa-masa kuliahnya dulu, masa-masa mudanya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat teman-teman. Beliau aktif banget di BEM, bahkan menjadi presiden BEM juga, kemudian aktif mendapatkan beberapa beasiswa, termasuk pertukaran pelajar ke Kanada. Dan hari ini berkesempatan untuk sharing dengan teman-teman, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari beliau. Ya. Kemudian Kang Hari juga merupakan penulis buku High Class Response and Success Mulia is My Life bersama 33 trainer dan memecahkan rekor muri karena ditulis oleh banyak trainer dalam waktu yang sangat singkat, dan Kang Hari adalah salah satu penulisnya. Kemudian Kang Hari juga merupakan learning partner dari beberapa instansi pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan. Salah satunya untuk di pemerintahan dan juga di instansi pendidikan adalah dengan teman-teman Polban. Ya, kita membersamai Polban di banyak kesempatan. Teman-teman, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan, Kang Hari Firmansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Kang Zul dan sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa. Berarti udah beberapa tahun kayaknya nggak ketemu, dan mudah-mudahan ini sambil ketawa itu ngelihat prok lah, alhamdulillah masih tinggal di bumi, kagak tinggal di bulan lah, dan lain sebagainya. Kalau ngisi sama mahasiswa emang kayak begini ya. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman yang berbahagia, adik-adik Kang Hari yang hebat-hebat, yang keren-keren, mudah-mudahan makin betah kuliah di Polban, ya, makin dewasa dari pertama kali kita berjumpa. Teman-teman masih pakai seragam putih abu-abu, masih unyu-unyu banget, masih pakai pita, masih disiksa sama kakak-kakak kelas. Sekarang udah pada gede ya, tampak wajahnya udah mulai dewasa, udah pada siap nikah sepertinya. Insya Allah. Malam hari ini Kang Hari akan bercerita tentang increasing productivity ya. Jadi gimana kita lanjutan dari yang dulu. Jadinya kita akan bercerita, mudah-mudahan mau mulai sharing screen aja ya. Om Prima nanti diajarin ini kalau misalkan Kang Hari nggak bisa ngeluarin screen karena nggak biasa pakai yang kayak begini. Ya. Baik, bismillah. Oke. Upgrading, udah kelihatan ya? Upgrading responsibility and increasing productivity. Is it kelihatan Om Prima? Ya, aman Kang, muncul. Aman ya. Jadi teman-teman, sekarang ini kita akan berbicara tentang high class response personal mastery. Kalau Kang Hari punya high class response itu ada dua. Ada personal mastery, ada professional mastery. Personal mastery ini tentang semua aktivitas kehidupan, bagaimana kita menjadi master, penguasa, atau menguasai langkah-langkah yang simple, tetapi untuk bisa membuat hidup kita jadi jauh lebih bagus gitu. Professional mastery, kalau Kang Hari ngomong di perusahaan-perusahaan. Insya Allah. Terima kasih buat Himas, ya teman-teman di teknik sipil, Masya Allah sekarang ada 120 orang lebih kumpul, ini luar biasa. Hatur nuhun sudah bisa mengumpulkan kita di sini. Yuk kita mulai lagi membaca basmalah bersama-sama sebelum kita masuk ke materinya Kang Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, learning goals malam hari ini yang cuma sebentar banget ini Kang Hari ngomongnya, yaitu adalah Anda mengetahui gimana cara untuk tetap produktif di dalam waktu yang meninabobokan manusia rata-rata. Jadi mudah-mudahan yang ada sekarang di Google Meet malam hari ini bukan manusia rata-rata, tapi manusia di atas rata-rata kelak.
Dan dimulainya kapan? Dimulainya dari sekarang. Because of what? Because the secret of the futures is our daily routine. Karena apa? Karena secret dari rahasia dari masa depan adalah daily routine kita, rutin keseharian kita. Kapan? Sekarang. Ya, dan kalau teman-teman masih ingat, Kang Hari dulu sempat ngegambarin nih, mudah-mudahan ya, apa namanya itu DBKK, Om Prima? Anak-anak unyu-unyu masuk awal di Polban itu namanya apa sih? Sesi motivasi itu? PPKK Apa? Polban. PPKK. PPKK Polban ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kalau teman-teman masih ingat, Kang Hari ngegambar tentang lingkaran. Ya, terus di sini dibagi 4, ada 0, ada sabar, ada 15, ada 30, ada 45, ada 60 usia manusia rata-rata, ya. Dari 0 nih. Teman-teman semuanya, if you still remember, I said last meeting bahwa ada yang namanya golden age 0 sampai 7 tahun. Di mana setiap apa yang dimasukkan oleh orang tua ke mulut kita, ke mata kita, ke panca indera kita itu ngefek banget sama kita. Tapi karena kita ini udah lewat, ya, sahabat-sahabat semuanya, don't worry, ada golden moment yang kedua. Kapan itu? Di usia 17 sampai usia 25 tahun. Nah, ini usianya teman-teman nih, barangkali karena nggak tahu kalau di sini ada yang usianya 28 tahun, ada nggak Kang Zul? Nggak ada ya. Sahabat-sahabat semuanya, oke. So, Beda dikit di ya, usia sama kita. sama Prima beda dikit, sama Kang Hari beda jauhnya. Iya, teman-teman semuanya, iya, dan ningali anu di Cimahi, Ciwaruga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, apa yang kita lakukan di usia 17 sampai 25 tahun kita, ini berimpactnya, sahabat-sahabat semuanya, dari ke usia ketika kita melaju dari 25 dan seterusnya. Dugika wafat, until death do us apart. Sahabat-sahabat semuanya, jadi Kang Hari mau cerita gimana ini di usia yang sangat edun banget buat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, supaya teman-teman bisa produktif. Padahal waktu yang kayak kita sekarang punya, yang kayak teman-teman punya, ini tuh waktu yang cenderung meninabobokan. Kecuali kalau teman-teman memang sudah bekerja sendiri untuk menghidupi diri sendiri. Wah, ini nggak bisa ninabobo. Tapi anak-anak mahasiswa, wah enak banget. Banyak di antara adik-adik saya, banyak di antara teman-teman Anda mungkin yang memutuskan, udahlah gua mah rebahan aja. Ya, jadi mengubah dunia dari rebahan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, rebahan kalau masih bisa berproduktivitas nggak apa-apa, tapi kalau rebahan tapi bobo, guys, welcome. Ini adalah golden moment Anda yang terdistract sama krisis. Bahaya banget ini. Bahaya banget. Usia 25, 17 sampai 25 bahaya banget. Ketika COVID mulai berlangsung dari bulan Maret sampai sekarang, kerjaannya tuh WA-an, ya, karena harus LDR gitu ya, long distance relationship, terus lagi ngebayangin jodoh orang lain yang dititipkan kepada kita yang belum tentu jadi milik Anda, sahabat-sahabat semuanya sekarang lagi dekat dengan seseorang di kampungnya tanpa Anda ketahui, ya. Pasangan Anda yang orang Cimahi itu, yang orang Garut itu, teman-teman semuanya, atau yang orang Padang, atau orang manapun itu, di WA baik-baik saja, tapi sebetulnya dia lagi dekat sama someone, wah kepikiran terus. Kalau kita cuma mikirin cinta, jadi budak cinta di usia 17 sampai 25, rata-rata teman-teman bersiap. Usia 25 dan selanjutnya nggak ngapa-ngapain. Banyak orang yang usia 17 sampai 25 cuma nge-game doang, tanpa dia pernah mikirin dia pengen jadi gamers yang beneran gamers. Gamers, dia cuma main game doang. Welcome. Anda hanya akan jadi manusia rata-rata. Na'udzubillah min dzalik. Jadi buih di lautan. Na'udzubillah. Nah, makanya learning goals-nya adalah gimana nih Kang Hari supaya kita tetap produktif. Oke. Tetapi sebelum itu teman-teman semuanya ada pijakan sebelum kita mulai kelas malam hari ini. Pertama adalah mari niatkan belajar high class response for life mastery ini sebagai ajang beribadah. Menuntut ilmu, meningkatkan kualitas diri dan hanya untuk mencari ridho Allah. Kalau teman-teman ikut kajian malam hari ini karena ada someone special nun jauh di sana yang sama-sama ikut kajian, dan supaya dinilai soleh dan kemudian dia menceritakan kepada ayahnya, Abi lihat calon saya mah sama-sama ikut kajian. Waduh, siap-siap kecewa. Ya, teman-teman semuanya jangan ikut kajian karena kita ini termasuk, Anda ini termasuk playboy yang soleh. Aduh, bahaya. Ya, playboy yang soleh, you know playboy yang soleh?
Itu playboy yang soleh yang kalau malam tahajud itu, ukhti, udah salat tahajud, jangan lupa berdoa, itu playboy soleh. Aduh, kalau kita cuma niatnya kayak gitu, siap-siap kecewa. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi, mari kita kembali luruskan niat. Kang Hari hadir ke sini luruskan niat, teman-teman hadir ke sini juga luruskan niat. Mudah-mudahan dari kajian yang kita dapatkan malam hari ini, bukan cuma isinya yang bisa kita manfaatkan, tapi juga yang paling utama ridho Allah yang kita dapatkan. Ilahi ridho kamat lubi, ya. Cuma itu aja. Ridhomu yang kami butuhkan, ya Allah. Nah, teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran sendiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini indah banget nih Al-Quran. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis ilmu, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Kang Hari ngelihat nih, ada orang yang masuk terus keluar lagi, ada orang yang masuk ke Google Meet terus keluar lagi. Dia tuh lagi ikhtiar banget pengen bisa hadir, tapi barangkali lagi ada sesuatu yang dia kerjakan. Kalau Anda berikhtiar optimal untuk bisa hadir ke sini, padahal ada sesuatu juga yang perlu dikerjakan, tapi beneran yang itu diberesin dulu, terus datang ke sini untuk sengaja melapangkan malam hari ini untuk kajian ini, Kang Hari doakan mudah-mudahan teman-teman masa depannya dilapangkan oleh Allah. Amin. Amin. Bukan masa depannya ada di lapangan ya, masa depannya dilapangkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau teknik sipil mah di lapangan biasanya ya, bukan cuma dilapangkan saja. Dimanapun Anda berada, di dalam ruangan, di luar ruangan, di lapangan, Allah lapangkan, insya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, terus dilanjutkan, apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman, orang yang mencari ilmu, diberikan rizki pemahaman oleh Allah, itu akan Allah angkat derajat kita. Allah maha detail apa yang kamu kerjakan. Allah ngelihat nih, teman-teman pada ngelihat Kang Hari di sininya, tapi chatting sama teman-teman yang lain gitu. Allah maha detail, kita lagi belajar, apalagi tetap chatting-chattingan di Google Meet ini ya. Jadi, ayo kita konsentrasi dulu 30 menit ke depan saja untuk kajian ini sebelum nanti kita tanya jawab, insya Allah. Jadi, Kang Zul mudah-mudahan berdoa kita mencari ridha Allah di sini, mudah-mudahan Allah angkat derajat teman-teman dari pondasi Himas Polban ya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena beriman dan menuntut ilmu ya. Itu yang pertama. Pijakan sebelum kelas dimulai, guys. Penerapan ilmu yang didapat di online learning ini difokuskan untuk membenahi diri sendiri. Ingat ya, membenahi diri sendiri terlebih dahulu, bukan berambisi untuk mengubah orang lain di luar diri kita. Capek kalau kita pengen ngerubah diri orang lain di luar diri kita. Fokus aja ngerubah diri kita, nanti orang lain ngelihat ada perubahan apa di dalam diri kita. Mungkin mereka nggak baca apa yang kita baca, mungkin mereka nggak gaul dengan siapa kita bergaul, tapi mereka tuh gaul sama kita dan melihat ada perubahan apa di dalam diri kita. Maka, teman-teman semuanya, fokus aja mengubah diri, insya Allah sekeliling kita mah ikutan berubah. Ya. Jangan pengen ngubah orang lain, apalagi calon jodoh yang can puguh, aduh ripuh. Dia udah kita ubah, udah jadi makin soleh, udah makin solehah, udah kayak gitu diembat sama orang lain, apalagi diembat sahabat, ditikung dari belakang. Pedih guys. Nauzubillah. Jadi udahlah, mengubah diri sendiri aja, mumpung kita golden age ya. Golden moment ini. Kita nggak sedang menilai siapa-siapa guys, kecuali kita sedang memperbaiki kapasitas dan kapabilitas diri kita. Nah ini dua kata yang sangat penting banget. Kapasitas dan kapabilitas diri kita. Sekarang tolong tulis di chatnya, apa artinya kapasitas, apa artinya kapabilitas. Kang Prima, tolong dilihat ya chatnya, nanti yang bener duluan itu yang dapat novel, Bidadari untuk Dewa. Itu novel yang keren banget, yang ceritain tentang anak muda, Kang Dewa Eka Prayoga. Kemarin baru ada di Kick Andy, orang Bandung, orang Sukabumi yang tinggal di Bandung, dan sekarang omsetnya miliaran per bulan. Okay, guys, what is the meaning of capacity and what is the meaning of capability? In your mind, itu apaan sih? Anu ngagerentes dina manah perbedaan antara kapasitas dan kapabilitas diri. Sok, mangga. Ya. Sip. Yuk, silakan dijawab di chat. Kang Hari mau kemana itu kumaha? Stop sharing screen. Oke. Udah keluar kan? Udah keluar ya? Sok, dituliskan. Kenapa masih amin-amin aja ini? Oh, ternyata di bawah. Belum ada yang nulis sih kayaknya nih. Belum ada yang nulis, Masya Allah. Ada satu nih.
Oke. Masya Allah. Luar biasa. Kang Rizky Ramadan, hatur nuhun. Ananda Amatori Zahra. Waduh, ini nama indah banget. Kapasitas daya tampung, kapabilitas kemampuan. Oke. Oke. Anang Rizal Faizin, luar biasa. Kapasitas, kemampuan melakukan sesuatu. Oke, kita tunggu 3 orang lagi lah. Sok, nulis. Makanya sambil rebahan, sambil nulis. Makanya produktif, guys. Oh, bismillah, izin menjawab. Kapasitas adalah wadah yang ada untuk kita mengembangkan diri, sedangkan kapabilitas adalah kemampuan untuk mengembangkan diri. Luar biasa. Ini keluarganya Pasha Ungu nih kayaknya nih, Muhammad Pasha. Muhammad Gitrif Rashidi, Allah ya Karim, ini orang Turki. Kapasitas, gini kan orang Sunda. Kapasitas yaitu kemampuan kita dalam menerima sesuatu kondisi, sedangkan kapabilitas adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu terhadap keadaan. Teh Intan, Masya Allah, luar biasa. Kang Prima, nanti pilih 1 orang ya, sama Kang Prima yang dipandang jawabannya betul. Oke, nanti diumumkan di akhir sesi. Guys, kita lihat ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kelihatan ini ya. Kang Prima bisa kelihatan, ada wajah aku di mana sih kalau di Google Meet? Ampun, ini Om sudah. Oh, ini dia, temu. Oke, teman-teman. Kanan atas, Kang. Kecil banget ya. Ini Tumblr punya kapasitas. Kapasitasnya itu sakieun tah nu aya hideungna ieu. Segini. Ini kapasitas. Artinya adalah daya tampung. Jadi kapasitas itu apa? Kapasitas itu adalah daya tampung. Tapi itu masih analogi. Kapabilitas apa? Kapabilitas itu adalah isi yang ada di dalam tumbler ini. Kapasitasnya gede, guys, seperti Anda, ya, just like you. Diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk fi ahsani takwim. Tapi kapabilitasnya cuma segini, airnya cuma segini. Ya berarti kapasitasnya luas, tapi kapabilitasnya rendah. Ya. Dan kapasitas ini, maaf, si isi ini, kapabilitas ini, sahabat-sahabat semuanya, si isi ini tuh isinya bisa apapun, bisa air teh, bisa air kopi, bisa air bening, bisa Coca-Cola, bisa es. Nyaeta, ya, bisa apapun. Nah, teman-teman semuanya, jenis dari isi, berapa banyak isinya, itu adalah kapabilitas. Kalau diidentitaskan kepada manusia, kapasitas itu apa? Kapasitas itu daya serap kita, mindset kita, value kita, identitas kita, keyakinan-keyakinan yang kita punya, itu adalah kapasitas. Atau bahasa kerennya mah frame of thinking. Frame of thinking. Anda nge-frame-nya segini, ya udah cuman sedikit aja. Tapi Anda kalau nge-frame-nya segini, beda. Anda nge-frame-nya segini, lebih luas lagi. Teman-teman semuanya, frame of thinking-nya lebih gede, berarti kapasitas Anda lebih luas lagi. Lebih hebat lagi. Nah sekarang, yang namanya isi, gampang nggak digantinya? Pemerima, isi gampang nggak digantinya? Isinya bisa apa aja, Kang? Ganti. Iya, gampang kan digantinya berarti kan? Kang Zul, isi gampang nggak digantinya Kang Zul? Oh, isi gampang kan? Gampang, isi gampang. Kalau kurang bisa ditambahin nggak? Ya kan? Kalau kurang bisa ditambahkan nggak? Bisa. Isinya kurang, bisa ditambahin, gampang. Teman-teman semuanya di teknik sipil belajar apaan sih bro? Bro Zul? Tentang struktur bangunan kan? Atau struktur Teknik sipil belajar tentang struktur bangunan. Agak dong-dong nih. 1 orang teman mahasiswa kita tentang struktur bangunan. Berarti untuk menambahkan skill pengetahuan di struktur bangunan, dia ikutan kursus lagi secara online dan secara offline tentang struktur bangunan. Menghitung kekuatan pondasi jenis apa yang paling harus bisa, pakai besi ukuran berapa, dan pertama juga lain untuk teknik sipil jadi juga tukangnya. Enggak ada ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ya, kalau Anda nggak punya, kalau kapasitas, itu kan tadi frame of thinking. Kalau kapabilitas apa? Kapabilitas itu skills, kapabilitas itu keahlian. Maka kalau kita nggak bisa ngitung struktur bangunan, belajar struktur bangunan, kita jadi tahu itu gimana cara ngukur struktur bangunan.
kita dari tidak tahu jadi tahu tentang skills tertentu, itu kita lagi berbicara kapabilitas. Bungkus? Bungkus sekarang. Sekarang, yes, kalau kapabilitas gampang dinaikannya dengan ikutan training, ikutan coaching, ikutan mentoring, pertanyaannya guys, kapasitas bisa dinaikin nggak? Kapasitas kan daya tampung. Kang Rizky, thank you brother Bungkus. Udah kangen dia ngedenger Bungkus dari beberapa tahun yang lalu. Oke, Teh Ananda, hatur nuhun. Kapasitas bisa dinaikin nggak? Kapasitas bisa digedein nggak? Oke. Sok dijawab. Kalau kapabilitas gampang dinaikkan, gampang diinstalkan, kapabilitas, sahabat-sahabat semuanya maaf, kapasitas bisa dinaikin nggak? Jawabannya? Oke. Bisa? Bisa kan? Sulit kan? Thank you, Teh Ananda, turnuhun. Bisa, antara bisa dan sulit. Oke, bisa Kang, di-upgrade. Bisa jadi Kang, bisa. Oke, guys, bisa, namun sulit. Muhammad Subhan dan Teteh yang tadi ya. Sahabat-sahabat semuanya, beli tumbler baru Kang, dengan yang lebih besar. Bener Teh Andini, meni cerdas. Kalau urusannya tumbler, kalau urusannya diri, kapasitas diri, bisa nggak? Bisa Kang, manfaatkan peluang. Cakep. Sahabat-sahabat semuanya, menurut saya, kata Teh Ajeng, bisa Kang, tapi sulit. Sahabat-sahabat semuanya, yang benar, ini Kang Hari harus clear ya, ngasih taunya ya, bukan sebagai seorang motivator yang segala bisa. Teman-teman semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tapi sulit. Saya harus kasih tahu itu. Artinya sulit bukan impossible. Ya. Artinya sulit, artinya membutuhkan konsistensi dan jangka waktu yang sangat panjang, yang itu tuh banyak banget dihindari oleh generasi seukuran Kang Zul dan teman-teman. Rese, ini mah susah, lama ngerjainnya. Cara rape, udah, boom. Kapasitasnya nggak terbentuk tuh, bisa satu titik. Yang bisa ngebentuk kapasitas apa? Yang bisa ngebentuk kapasitas adalah pendidikan. Makanya kapasitas teman-teman S1 dengan teman-teman yang bukan S1, yang S1 dengan yang S2, S2 dengan yang S3, kapasitasnya beda-beda. Kenapa? Karena menumbuhkan kapasitas ini butuh jangka waktu yang sangat panjang dan jangka waktu yang lama. Bisa? Bisa. Tapi harus direpetisi, diulang-ulang terus. Baca buku membuat Anda capable. Tapi kalau baca bukunya berkesinambungan, mengaplikasikan apa yang ada di dalam isi buku itu secara konsisten, maka not only capable, tapi juga kapasitas Anda membesar. Ya. S1, teman-teman semuanya, Kang Hari mewajibkan untuk orang-orang yang direkrut di perusahaan Kang Hari itu at least S1. Kenapa? Karena kapasitas dirinya beda. Bahkan Kang Hari pernah bilang sama Kang Teddy, cari orang yang dulunya punya masalah. Kenapa? Karena masalah itu membesarkan kapasitas kalau dia bangkit dari masalahnya. Kalau dia kacrut di dalam masalahnya, ya nggak ngegedein kapasitas, itu mah malah turun ya kapasitasnya. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, so the answer is, what is capacity? Capacity adalah daya tampung, wadah besar kita. Wadah itu misalkan mindset yang tadi Kang Hari bilang, value, belief, dan lain sebagainya. Kapabilitas apaan? Kapabilitas adalah skill. Skills gampang ngeinstalnya, nggak bisa diinstal. Komputer nggak bisa, kursus komputer jadi bisa. Tapi apakah setelah itu ilmu komputernya dipakai? Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi ada value yang bilang tekudu komputer-komputeran, nggak perlu IT-IT-an. Pokoknya mah silaturahim aja yang panjang rezeki insya Allah dijamin. Lah silaturahim zaman sekarang, gengs, pakai IT. Jadi bisa lebih masuk ke semuanya. Ya. Ini terbukti dari ujung Berung, Cimahi, Garut, Tasik, Ciamis, semuanya kumpul pada malam hari ini. So guys, ini masih dudukan yang kedua. Jadi siap-siap selesai jam 1 ini sama Kang Hari ya. Udah belum masuk atau brother ininya, materinya. Oke. Teman-teman semuanya enggak ya. Beberapa menit ke depan. Kapasitas and kapabilitas jadi. Sebentar. Jadi teman-teman semuanya, kalau batu baterai, nih baterai itu punya kapasitas. Kapasitasnya sekian-sekian apa gitu ukurannya.
tapi punya kapabilitas. Apaan? Daya dia untuk mensuplai si skillsnya. Nah, ini si barnya ini 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 atau full. Ya, itu si bar itu kapabilitas isi baterainya. Tapi kalau kapasitas, teman-teman semuanya, ini adalah sebetulnya baterai ini bisa membuat kita dalam keadaan berbicara, stay berbicara selama sekian jam. Nah, itu kapasitas. Isinya berapa? Isinya kayak gimana? Itu kapabilitas. Gampang nggak kalau kosong diisinya? Gampang dicas. Tapi kapasitas baterai bisa nggak digedein? Susah. Kecuali kita beli yang baru, mindsetnya pakai yang baru, ngilangin yang lama. Kalau baterai mah gampang beli yang baru, tapi kalau mindset mau diinstalkan mindset baru, ngilangin mindset lama, Masya Allah ya. Oke, itu pijakan kelas sebelum dimulai, yang kedua. Nah sekarang yang ketiga, dalam webinar ini, brother and sister, kita cuma belajar sampai level tahu, tapi tahu aja nggak cukup bro, kita perlu belajar sampai level mampu, bukan sekedar tahu atau mau gitu, tapi sampai mampu. Perubahan hidup yang kita punya kelak, makanya namanya life mastery, bukan berdasar kepada sebanyak apa yang kita tahu, tapi apa yang kita tahu dan kita lakukan dengannya. So, memori otak is not enough. Perlu ditambah dengan memori otot. So, mari kita totalitas ya supaya produktivitas kita naik. By the way, kumaha Kang Hari badai totalitas. Sekarang teh lagi krisis, yang ada mah jenuh di rumah, di kos-kosan. Marukan teh Kang Hari gimana gitu, tinggal di kontrakan, ketemu lagi sama dia, mendingan kalau dia yang dicintai, ini mah sama jenisnya juga. Aduh, rempong ya. Teman-teman, apa sih krisis? Krisis ini kata McKinsey, sahabat-sahabat semuanya, sebuah lembaga riset internasional, dia punya definisi tuh, si McKinsey. Apa itu? Serangkaian kejadian, unexpected event or sequence, yang tidak diharapkan. Jadi serangkaian, sequence, yang nggak diharapkan kejadian, terjadi dalam waktu yang cepat banget, menghasilkan ketidakpastian di level tinggi. Jadi gimana kuliah teh? Kapan dimulainya? Gimana pengerjaan tugasnya? Gimana penilaiannya sama dosen-dosen? Kan kalau polban mah harus masuk dulu dari pagi sampai sore. Itu cirinya polban dibanding yang lain. Sekarang kayak gimana? Oh, ketidakpastiannya levelnya tinggi. Kemarin kebijakan begini, sekarang kebijakan begitu. Guys, this is crisis. Dan si krisis ini menyebabkan disorientasi. Tadinya mau ke titik A, sekarang jadi kayak begini dulu, ke sini dulu, baru ke titik A. Ini mah masih disorientasi tapi ke titik A. Yang bahaya adalah tadinya mau ke titik A, tapi karena ada krisis jadinya begini dan terus ke sini. Ini disorientasi. Dan ketika disorientasi itu terjadi, kita sudah mulai menyalahkan orang lain. Cing-cirining dari hilangnya kendali diri. Dan gangguan emosi semakin lama semakin menguat. Kampus sih nggak beres. Kebijakannya sih kacau balau. Ketua himpunan sih Pak Baliut. Oh, nyalahin diri sendiri. Orang tua, siapapun di luar diri kita salahin. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini krisis teman-teman semuanya. Dan mau nggak mau, ternyata krisis ini, guys, ini tuh sangat menaikkan kapasitas untuk orang-orang yang sadar. Maka berbanggalah kita, generasi 2020 yang Allah kasih ujian ini, Masya Allah dengan indah banget. Ya, ada training teman-teman, ada training yang disengaja. Training yang disengaja itu kayak gini sekarang. Teman-teman diundang sama Himas, ikutan acara pondasi, diundang, di set up sedemikian rupa. Ini adalah training yang disengaja. Training yang disengaja biasanya kalau lebih mahal trainingnya, lebih bagus impact-nya. Lebih effort kita untuk ikutan trainingnya, lebih bagus hasilnya. Usahanya lebih besar, hasilnya lebih gede. Kang Hari pernah ikutan training 25 juta rupiah, dulu pernah diceritakan waktu Anda masuk pertama kali di Polban, dapat ngutang ke mertua, itu training nempel sampai sekarang, luar biasa. Ya, kenapa 25 juta kan? 3 hari, seharinya 8 jam, berarti sejuta dibagi 8, ya maksudnya berapa ya, 8 juta dibagi 8 jam belajar, Masya Allah. Seharinya itu 1 jamnya 1 juta, berarti itu mah dihitung, sejam hilang, sejuta, 2 jam hilang, 2 juta, 24 jam itu benar-benar 24 juta ya. Seharinya belajar 8 jam, 3 hari 25 juta. Semakin mahal, semakin bagus. Nah,
tapi nggak pernah impact-nya menandingi training yang tidak disengaja. Unintended training. Apa itu unintended training? Unintended training adalah training di mana kita nggak pernah daftar, kita nggak pernah ikutan, nggak pernah ada undangan, nggak pernah ada absen, tiba-tiba kita ada aja di ruangan training dan kita nggak bisa keluar dari ruangan tersebut kecuali trainernya bilang, halo, training is over, done, selesai. Krisis COVID sekarang ini adalah unintended training. Unintended training. Yang kalau teman-teman sadari bahwa sebetulnya training ini lagi ngegedein kapasitas kita yang asalnya ukuran cangkir, mungkin jadi tumbler yang gede. Dari tumbler, mungkin jadi jolang yang besar. Mungkin pengen ngebuat kita jadi ukurannya sekolah renang, daya tampungnya lebih luas, mungkin danau, mungkin laut. Sahabat-sahabat semuanya berbahagialah generasi 2020 yang Allah berikan ujian untuk menaikkan kapasitasnya. Kapabilitas gampang naikin. Kapasitas, Masya Allah, krisis. Ya, so gimana Kang Hari mau naikin orang krisis, ini krisis hati tidak selesai-selesai. Sahabat-sahabat semuanya, ini kalau orang ngadepin krisis nih, ngadepin perubahan, biasanya denial dulu. Allah oke biasa deui gerasa COVID mah mau tahan di Indonesia udah COVID mah nggak tahan di di tropis kayak begini. Nggak taunya COVID nggak pergi-pergi, kitanya nggak berubah-berubah. Kita masuk ke level frustasi. Nauzubillah. Sahabat-sahabat semuanya udah frustasi, tapi kitanya nggak berubah, masih rebahan aja terus tidak produktif. Siap-siap, orang-orang tidak produktif selama krisis akan ada di depresi. Kenapa depresi, frustasi, denial, shock ini keluar? Karena kita menunggu normal lama untuk balik lagi. Kita kebanyakan seeing to the past. Istilahnya kayak gini kan. Anda punya seseorang yang dikecengin luar biasa, diceritain sama sahabat Anda, gila, ternyata gelis pisan, Masya Allah, soleh lagi kayaknya. Aduh, kayaknya mah itu mah usai kuliah siap dinikahin. Nggak taunya kita cerita sama sahabat kita yang jadian sahabat kita sama cewek yang sering kita ceritain. Aduh, itu broken heart-nya luar biasa. Dan setiap kita seeing to the past, andai saja dulu. Coba kalau dulu aku ikut apa kata hatiku, coba kalau dulu aku sedikit lebih berani. Coba dulu, kita ngelihat terus ke past, kita makin lama makin depresi. Bisa produktif? Nggak bisa, lawang depresi. Depresi itu kan cirinya pengen gerak tapi powerless. Ya, nggak ada tenaga. Sahabat-sahabat semuanya, janganlah jadi anak muda yang kayak gitu. Ayo kita fulfill diri kita mulai dari sekarang dengan eksperimen. Kok bisa Kang Hari? Yes, satunya caranya adalah seeing to the future. Mulai melihat ke masa depan. Kalau orang mulai melihat ke masa depan, serendah apapun dia ada di titik tertentu, dia akan making decision. Dia make a decision. Dia membuat sebuah keputusan. Oke, aku tahu ini sulit banget bagiku. Tapi nggak mau ini harus aku hadapi. Tuhan, aku terima ini dan ke depannya aku akan mencoba belajar dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Aku akan mencoba di sela-sela waktu yang banyak dan lapang ini dengan berbisnis. Gimana jadi affiliate dulu, gimana jadi reseller dulu, gimana jadi apa dulu. Jadi banyak orang yang ketika kita rebahan, banyak orang yang mereka lagi berlarian. Dan mohon maaf sekali orang-orang yang sedang berlarian di zaman kita sekarang adalah banyaknya orang-orang non-muslim. Mereka sadar banget tentang apa artinya krisis, mereka sadar banget bagaimana artinya membangun momentum, mereka biarkan kita bermain game dengan keasikan, tapi mereka sebetulnya berlari menguasai dunia. Apakah Anda nggak ngelihat orang-orang non-muslim sekarang makin banyak di TV-TV, makin banyak di YouTube, makin banyak dimanapun kita berada? Orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka paham banget krisis ini selalu ada dua kata, ya, selalu ada ancaman dan peluang dan mereka pakai keduanya. Nah, teman-teman semuanya Kang Hari ngajak, yuk kita mulai lihat ke masa depan. Kalau kita ngelihat ke masa depan, kita akan ngebangun decision. Then, when we decide something, we will do our experiment. Kita akan melakukan eksperimen. Gimana gaya belajar yang baru, gimana cara ngerjain tugas dengan gaya baru, gimana berkomunikasi dengan dosen dengan gaya yang baru.
organisasi himpunan nggak boleh pupus meskipun kita tidak ada di kampus. Sahabat-sahabat, gimana komunikasi dan menjalankan roda himpunan ini dengan terus ada. Dan Kang Hari pengen kasih apresiasi untuk Himas Polban, Teknik Sipil yang sekarang malam ini ngadain fondasi. Ini mencirikan bahwa anak-anak muda ini nggak diem, tapi terus running. Organisasinya pengen running. This is the experiment. Sahabat-sahabat semuanya, apakah ini berhasil, apakah ini nggak berhasil, apakah mereka will like it, teman-teman Anda bakalan suka dengan materinya, or dislike, ini belum tahu. Tapi yang saya salut sama teman-teman himpunan, sama Kang Zul dan teman-teman, adalah you do the experiment. And that is good, sahabat-sahabat semuanya. Dibanding kita nggak ngapa-ngapain takut salah, mendingan kita ngapa-ngapain salah, tapi ada satu yang benar, terus kita acceptance itu. Dan setelah itu kita akan maju. Yang di-accept itu apa? Satu di antara ribuan kegagalan. 10 kita uji coba, sahabat-sahabat, satu berhasil, fokus sama satu itu, di-accept, dan running well ke depannya. Eksperimen butuh sesuatu, apaan itu? Mendevelop capability. Develop capability. And do not forget, develop capacity juga. So, sahabat-sahabat semuanya, ayo kita develop capability and develop capacity. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita produktif. Dan produktif bisa terjadi kalau teman-teman making decision. Life purpose Anda apa sih? Personal value Anda apa sih? Motive to act, masih ingat nggak waktu pas dulu Kang Hari ajarin di awal kita masuk, motive to act kita apaan sih? Motive and action itu kan disingkat jadi motivation. Sahabat-sahabat, life purpose masih kita pelajari dulu, pernah kita pelajari dulu. Teman-teman tahu, dulu gratis, nanti Kang Hari yang kan adain training ini, setiap orang harus bayar kurang lebih 500.000 untuk belajar kembali life purpose, value, dan motivation untuk hidupnya. 18, 19, 25. Kalau mau ngulang lagi, mangga. Mau ikutan, mangga. Ayo. Namanya high class response or life mastery. Gimana? Ada diskon kalau nanti teman-teman mau ikutan malam ini, Kang. Oke, siap. Nanti diceritakan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, bangun keputusan. The question is, Kang Hari, haruskah saya ke bawah dulu sebelum saya naik lagi ke atas? Haruskah saya turun dulu ke frustasi, turun ke depresi, turun ke yang paling bawah dulu sebelum saya kembali naik lagi ke yang tadi, ke acceptance and experiment? Jawabannya tidak. Ketika apa? Ketika Anda punya penerimaan diri akan kondisi yang sekarang terjadi dengan baik. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Makanya kata Allah, ya, walanabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin. Siapa itu yang dan berikanlah berita kepada orang-orang yang gembira, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika terjadi sesuatu. Sahabat-sahabat semuanya, Allah ini maha tahu banget, membangun kapasitas itu perlu yang namanya kesabaran. Dan kesabaran nggak berarti kita rebahan, guys. Sabar itu artinya progressiveness-nya harus ada. Kalau sekarang kita di titik A, besok di titik B, atau di A+, itu artinya kesabaran. Dan hebatnya kesabaran ini senjata. Bahkan untuk orang-orang kafir sekalipun, ini adalah senjata. Maaf ya, kafir menurut Kang Hari bukan non-muslim ya, sahabat-sahabat semuanya. Kafir yang dimaksud Kang Hari adalah ahlul apa ya disebutnya ya, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau dia sabar, dia berhasil. Kalau kita ini ahlul jannah, sahabat-sahabat, ahlun nar, itu dengan sabar, kekuatan sabar, mereka akan berhasil. Jamin oleh Allah itu. Sahabat-sahabat semuanya, dan sudah diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas, kalau nggak salah, sahabat-sahabat semuanya ketika Rasulullah beliau datang ke sebuah perkumpulan kafir Quraisy, kafir Quraisynya, pemimpin kafir Quraisynya menyuruh orang-orang itu pergi dan bersabarlah dalam beriman kepada Tuhan-Tuhanmu. Bersabarlah, kata kafir Quraisy itu kepada golongannya. Ya, mereka paham banget kalau dengan sabar mereka akan menang.
Apalagi orang-orang beriman dengan sabar. Dan membangun kapasitas diri ini, guys, adalah membangun dengan kesabaran. Produktivitas itu bukan sesuatu diinstalkan malam hari ini, besoknya produktif. Enggak. Produktivitas itu kalau Anda kuliah di Polban 3 tahun, 4 tahun, bagaimana melihat dosen-dosen Anda berikhtiar dengan luar biasa, gaul dengan baik kepada orang-orang yang terbaik selama di kampus Anda, gaul dengan orang-orang yang hebat di luar kampus Anda, kelihatan selama Anda kuliah itu Anda bukan cuma transfer knowledge aja, tapi juga transfer value, teman-teman, kapasitas Anda nggak gede. Tapi kalau misalkan di kampus kerjaannya cuma datang ke kampus, pulang ke kosan, datang ke kampus, pulang ke kosan, dikit-dikit bobogohan, nothing happen. Orang-orang yang sabar meskipun dia kufur nikmat, membuat kerusakan di muka bumi, dia akan menang. Lu pikir gampang jualan sabu-sabu? Waduh, kayak Kang Hari jualan sabu-sabu aja. Anda pikir gampang jualan narkoba? Enggak. Lihat yang namanya ganja, ditanamnya di pinggir jalan apa di dalam hutan? Di dalam hutan, guys. Berkilo-kilo meter ke dalam hutan, dan dibuatnya itu harus ngeberesin dulu pohon-pohon yang besar, terus lagi harus di tanah yang bagus, baru nanti bisa dibebasin setelah panennya harus kayak gimana, di packingnya sedemikian rupa. Ini bukan ngajarin gimana jualan ganja ya, sahabat-sahabat semuanya, di packingnya sedemikian rupa, terus lagi didistribusikannya harus dengan hati-hati. Mereka sabar banget dengan itu, dan berhasil membodohi kita. Kenapa anak-anak mahasiswa Polban yang bersatu di dalam pondasi, tapi jarang banget sabar untuk dapetin hasil. Ngelihatnya berapa likes, berapa jumlah follower, berapa likes, berapa jumlah follower. Guys, kalau buat konten masih konsisten, tuh. Nggak usah dilihat followers berapa, gimana. Yang konsisten aja, sing sabar. Oh, Allah udah luar biasa ini ngasih minta kita. Sabar karena krisis kalau dihadapi dengan kesabaran yang progresif, ada perbaikan dari day to day, sahabat-sahabat semuanya, ini pasti krisis membangun kapasitas kita. Oke. Yang terakhir tapi panjang dari Kang Hari, kenapa banyak training failed? Padahal banyak banget orang yang datang ke tempat training pengen kapasitasnya naik, teman-teman semuanya. Oke. Pertama nih, ada yang namanya neurological level. NLL ini disebutnya kalau kata Kang Dewa PK, pola perubahan. Ya, pola perubahan. Kalau Anda pengen berubah, Anda ketahui di level mana Anda ingin berubah, lantas ubahlah dari level itu atau ke level atasnya. Ini hukumnya di NLL nih, guys. Saya pengen berubah, Kang Hari, tadinya saya ngerokok, sekarang saya pengen tidak ngerokok. Terus apa dong yang Anda lakukan? Pertama, cari tahu dulu, rokok itu ada di level mana masalahnya. Oh, rokok itu ada di behavior, Kang Hari. Kalau rokok di behavior, maka perbaikinya dengan behavior ke atas. Bungkus sampai sini? Nggak bisa kita pengen ngeberhentiin rokok kita, tapi kita memperbaikinya dengan level yang di bawah behavior. Misalkan environment. Saya gaulnya mau lagi lah sama orang-orang yang ngerokok, saya mah gaulnya mau sama orang-orang masjid aja yang non-smoker. Ketika makan bareng sama teman-teman himpunan yang tidak merokok, nggak ngerokok. Tapi ketika makan sendirian, maghrib nih makan sendirian, agak banyak. Terus tiba-tiba kutap-ketap, pas keluar di warteg. Terus tiba-tiba terselip di benak kita, wis mangan, ora udut, enek. Sahabat-sahabat kebayang nggak? Wis mangan, ora udut enek. Ternyata permasalahannya bukan behavior lagi. Kita lihat ya, bukan juga skill. Permasalahannya adalah belief. Bagaimana mungkin orang permasalahannya di belief tapi diperbaiki behavior dan environment-nya? Nggak bisa. Belief itu yang bermasalah, maka yang diperbaiki adalah dari belief ke atas. Sampai sini bungkus ya. Oke. Sip. Kenapa training banyak gagal? Karena training pengen yang ngebenerin behavior, ngasih skills, tapi permasalahannya adalah belief. Kagak ada. Orang dikasih tahu gimana supaya bisa nge-YouTube dengan baik, gimana supaya bisa apapun yang Anda lakukan di tugas-tugas itu lakukan dengan sekarang didokumentasikan dengan platform.
Aduh, platform naon sih, nggak bisa aku mah. Diajarin caranya, ini platformnya, gimana caranya. Udah jelas ngajarinnya, tapi nggak dipakai. Kenapa? Beliefnya bilang, udahlah nggak usah platform-platforman, biasa-biasa we tuh belajar. Belief. Kang Hari, saya mah orang biasa-biasa aja dah dari Garut. Saya mah orang biasa-biasa pisan. Keluarga saya mah 7 turunan sakieu-kieuna, segini-gini aja. Nggak usah lah punya harapan gede-gede. Dan naon itu hidup mah cuma gini-gini aja. Itu teh belief. Dan bisa jadi belief itu membatasi kita. Kenapa? Karena belief itu bagian dari kapasitas. Oke, lanjut ya. Teman-teman, ternyata yang ngerokok itu masalahnya bukan di belief, guys. Masalahnya di identity. Kenapa gitu, Kang Hari? Dia ngerokok udah dari SMP. Dulu waktu ditawarin ngerokok nggak mau, tapi kata orang-orang, kata teman-temannya, maneh ngerokok, muntah ngerokok, maneh bencong. Lu ngerokok, kalau nggak ngerokok lu bencong, tengah rokok bencong, tengah rokok bencong, tengah rokok bencong. Maka dia jadi seseorang yang ngerokok supaya dianggap gagah sama rekan-rekannya. Rokok itu buat dia bukan lagi behavior, bukan lagi belief. Rokok itu identity. Kalau identitinya bermasalah, perbaikinya dengan identity dan ke atasnya. Itu sebabnya banyak orang-orang yang nggak maju-maju. Kenapa? Karena dirinya menganggap cuma bubuk rangginang dalam kaleng kongguan. Dikasih teknologi sehebat apapun di dalam teknik sipil, dikasih yang paling up to date, dan saya mah bubuk rangginang. Itu tuh identitas, guys, hati-hati ya. Sementara kita di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita tadi disebutin di dalam Al-Quran bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya umat untuk ta'muruna bil ma'ruf, ngajakin orang-orang kepada kebaikan dan menahan orang-orang daripada keburukan. Itu identitas. Tapi kita mah identitasnya sering salah. Yang beken itu kan cuma bisa dia aja yang jago dagang mah orang itu tuh, orang itu. Itu identitas, guys. Kenapa ngerokok jadi nggak berhasil dihentikan? Karena kita memperbaikinya dengan environment, dihandap pisan, padahal yang bermasalah identitas. Maka kalau kita pengen berubah, cari tahu apa yang ingin kita ubah. Apa yang ingin kita ubah? Ada 7 level, teman-teman semuanya. Apakah kita harus mengubah environment-nya, mengubah behavior-nya dulu, mengubah skills-nya, mengubah belief-nya, mengubah value-nya, mengubah identitas atau spirituality-nya dulu. Tetapi kalau yang paling atas sudah benar, misalkan identitasnya sudah bagus, I am the strongest. Makanya yang namanya self-talk itu penting, karena itu tuh menaikkan identitas, makin sehat, makin kuat, makin kaya, panjang umur, rizki, barokah, amin. Identitas. Ya, semakin baik di atasnya, semakin beres ke bawahnya. Tetapi kalau di atasnya nggak benar, di apa-apain di bawahnya, hese benernya. Kenapa? Karena yang ini bisa jadi capability. Capability. Yang ini 4. Ini lagi ngomongin tentang capacity. So, Kang Hari nggak akan ngajarin teman-teman gimana supaya produktif. Kang Hari ngajak aja sama teman-teman, ayo kita perbaiki belief kita perbaiki value kita perbaiki identity kita perbaiki spirituality kita. Nah, teman-teman semuanya, belief, value, identity, spirituality ini sama seperti teman-teman lagi numbuhin, lagi menanam tumbuhan. Tumbuhan mau disiram kayak gimana, teman-teman semuanya tetap aja kan nggak akan juga langsung nanam jati, sekarang ditanam, besok disiram pakai air segalon, langsung jatinya tumbuh 1 meter. Wah, mungkin. Pasti ada waktunya, tapi tetap menumbuhkan tumbuhan itu harus kita urusin. Kita siangi rumput-rumputnya, kita beresin dari hama dan lain sebagainya. Nah, yang hebat adalah ketika kita menanam padi, itu rumput-rumput bakalan tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padi nggak bakalan tumbuh. Kan? Semakin hebat spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran diri kita bahwa ada yang jauh lebih besar dibanding diri kita, bahwa ada yang jauh yang lebih hebat dibanding diri kita, entah itu makhluk apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita akan menjadi manusia yang tawadu tapi progresif. Nggak sombong dengan apa yang kita punya, tapi kita selalu mengupgrade diri kita karena kita ngerasa selalu kurang. Bukan nyalahin diri, tetapi kita selalu belajar. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi gimana supaya produktif? Ayo, value-nya diperbaiki, belief-nya diperbaiki, semuanya diperbaiki. Sahabat-sahabat semuanya, di mana itu ada? Itu adanya di kampus. Ya. Kenapa? Karena kampus ini environment, tapi environment-nya dalam jangka waktu yang sangat lama. Masya Allah, mengubah itu teh. Ya, dan mudah-mudahan environment ini Anda gaul dengan environment yang benar, yang belief-nya sama, yang value-nya sama, identity-nya sama, spirituality-nya sama, dan saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di mana lagi bisa Anda temukan? Di dalam training-training, tapi bukan training yang kaleng-kaleng. Ada training building capacity building, waktunya cuma 1 hari, diisinya sama outbound 2 jam. Pret itu mah. Itu mah bukan building capacity, itu mah namanya membuang capacity. Ya. Training yang kayak gimana yang bagus? Salah satunya high class response, aduh promosi. Sahabat-sahabat semuanya, trainingnya bergulir, tetapi komunitasnya tidak bubar. Komunitasnya terus disentuh, terus di-touch, terus diingatkan, terus diinstalkan kebaikan. Insya Allah produktivitasnya naik. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kelas yang lebih besar lagi, kelas tambahan dari kelas yang dulu sempat kita ikutin selama seharian. Sahabat-sahabat semuanya, ini ada kelas 3 hari, kita bisa berjumpa di sana untuk sekedar kembali mengingatkan kepada diri Anda tentang apa life purpose Anda yang sudah Anda buat di tahun pertama, bahkan di hari pertama Anda masuk Polban. Untuk mengingatkan kembali lagi value apa yang Anda punya, kenapa value ini membuat saya jadi ada di sini, kenapa kita selalu bergerak dan lain sebagainya. Kang Zul, demikian dari Kang Hari, mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan everybody happy ya dengan apa yang ada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang atas materinya, pemaparan materi. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang menanyakan tentang perihal materi tentang ke Kang Heri, oleh perihal tentang ini, dipersilahkan. Terima kasih Ananda. Nanti insya Allah saya bacakan pertanyaannya untuk saya pengen nanti ke Kang Heri. Mangga. Tadi ada yang nanya, yang bareng sama kayak Jamil bukan Kang Hari? Itu salah satunya Kang Hari. Kang Hari asosiatnya Pak Jamil Azaini, insya Allah. Besok Kang Hari bareng sama Pak Jamil Azaini ngisi storytelling. Ya, di beberapa titik saya bareng sama Pak Jamil Azaini. Insya Allah. Mangga kalau ada pertanyaan. Ini jam berapa? 8.50 ya, tepat ya, 45 menit. Tadi sharingnya dari jam 8:05. Dipersilakan. Mangga. Kang Hari biasanya ngisi training suka bobol-bobol tuh, suka kepanjangan. Tapi setelah gaul sama Pak Arif Rahman kemarin, sama Bang Sandiaga Uno, Om Prima tahu kita dikasih waktu 45 menit harus kita habiskan dan harus selesai. Prima jadi hafal banget tuh Kang Prima. Nah itu adalah membangun kapasitas. Ya, itu membangun kapasitas. Bukan tentang kapabilitas on time kayak gimana, tapi mau nggak on time, gitu ya. Mangga, 149 orang, Masya Allah, dikurangi kita berdua, berarti 147 orang. Tadi Kang Primo udah dapat ya, orang yang, apa tuh, yang tadi menjawab benar duluan ya? Ada Kang, udah. Oke, Kang Prima tolong ditulisin, ini ada Teh Ananda Amatori Zahra, nggak tahu Kang Hari pas aja selalu dapat. Kang, ini ada yang Amatori Zahra, ini dapat hadiah ya nanti. Mangga, brother. Ini dari Kang Fikri Imtiaz Akbar dari Bandung. Izin bertanya, alhamdulillah saya sering mendapatkan motivasi semacam ini agar selalu produktif dan bermanfaat usia muda melalui acara seperti ini. Teman atau kakak tingkat saya yang sudah sukses duluan dalam kasus diri sendiri, saya sangat mudah termotivasi agar menjadi lebih baik. Tapi masalahnya terkadang semangat ini suka naik turun Kang, sehingga lupa akan motivasi yang kita dapat. Mohon solusi dan tips agar tetap istiqomah dan berproduktif katanya. Bagaimana solusinya Kang? Oke, teman-teman, motivasi itu naik turun.
So, harus ada satu atau dua titik yang sebentar ya, Kang Hari lagi mencari. Kalau di Google Meet nggak ada blank sheet ya, Om Prima, nggak ada kertas kosong ya. Nggak ada, Kang. Paling Kang Oke. Hari share aja yang biasa Siap. putih aja. Oke, nggak apa-apa. Use slide Jadi putih aja, kayak Kang. gini, tadi sama siapa Kang Zul yang bertanya? Maaf. Kang Fikri Imtias kan. Hatur nuhun Kang Fikri. Kang Fikri punya life purpose. Kita udah belajar itu ya tentang life purpose. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Kang Fikri punya life purpose. Life purpose itu tujuan hidup, brother. Life purpose ini mutlak untuk dimiliki karena hanya orang-orang yang memiliki life purpose yang jelas yang dia akan konsisten menjaga semangatnya. Tapi life purpose aja nggak cukup. Life purpose ini harus ditemukan alasan utamanya kenapa kita pengen ke life purpose itu. Makanya namanya adalah motive to act. Teman-teman masih ingat nggak waktu dulu Kang Hari di pertemuan kita pertama, guys, siapa di antara Anda yang siap jalan dari sini ke Masjid Agung, alun-alun? Wah, nggak ada tuh yang siap, anak mahasiswa. Terus tengah hari bilang, siapapun di antara Anda yang siap nanti akan diberikan laptop terbaru atau setidaknya iPad dengan iPad Retina terbaru. Siap jalan dari sini ke Masjid Agung? Siap. Kenapa mereka asalnya tidak siap jadi siap? Karena mereka punya motif. Motif and action. Dibilangnya motivasi. Motif and action ini bagus. Kenapa? Karena dia akan mendukung life purpose kita untuk kita dapetin. Tapi kita jangan lupa, sumber dari keduanya adalah value. Yang tidak berubah itu ini, guys. Kita harus sadar banget, apa sih sebetulnya personal value saya? Saya ajak teman-teman untuk datang ke YouTube-nya Shift Media. Mudah-mudahan masih ada yang saya cerita di Shift itu tentang penggerak hidupmu. Itu lagi ngomongin value. Ya. Jadi gimana supaya konsisten, teman-teman semuanya, supaya konsisten teman-teman harus ngerti banget apa value-nya teman-teman. Setiap teman-teman lemah, teman-teman nggak butuh orang luar karena teman-teman cuma butuh inget value-nya teman-teman. Dan setelah itu bergerak lagi. Kalau dijelasin di sini, insya Allah panjang banget. Nanti kalau ada pertemuan kedua, insya Allah. Tetapi kalau kita tahu value kita akan lebih konsisten memiliki motivation dan kita lebih konsisten mencapai life purpose kita. Life purpose itu tujuan. Motivation itu adalah kendaraan. Nyampe tujuan, nggak pakai kendaraan bisa, tapi lama. Supaya cepat, dapatnya banyak, Allah makin ridho, motivasinya harus jelas. Makanya ada tujuan, ada kendaraan. Tapi sekarang kendaraan, brother, Kang Fikri, kendaraan kagak punya bensin. Kagak bisa jalan. Bensinnya apa? Value. Kenapa malam ini Anda ada di sini? Kenapa Anda sekarang ikut kajian? Padahal ini adalah malam Sabtu di mana Anda bisa selonjoran dan asik-asikan nonton drama Korea yang judulnya macam-macam. Sahabat-sahabat semuanya, karena Anda punya value tertentu, maka Anda ikutnya kajian malam hari ini. Kenapa besok Anda memutuskan untuk ke A bukan ke B? Because of your value. Gitu. Ya, jadinya. Insya Allah. Kayak gitu jawabannya, guys. Oh, Masya Allah. Itu jawaban dari Kang Hari Jamansyah dari bagaimana cara motivasi agar tetap istiqomah untuk berproduktif. Ya. Kan ini ada pertanyaan lagi dari Andini Cahyani. Ini kamu bertanya katanya, kalau mengembangkan kapasitas apakah otomatis beriringan dengan berkembangnya kapabilitas kita? Siapa namanya? Maaf, Kang Hari sambil nyari. Di kolom chatnya kan, ya. Andini Cahyani. Dari Andini. Kalau mengembangkan kapasitas apakah otomatis beriringan dengan berkembangnya kapabilitas kita? Kalau terpisah, saya yang takutkan kapabilitas kita bisa nggak bertambah karena kita sudah terlalu fokus mengembangkan kapasitas. Lalu jika begitu, bagaimana cara mengembangkan kumis secara bersamaan, Kak, beriringan? Thank you very much. Makasih banget. Baik. Jadi, teman-teman semuanya, si kapasitas ini, kalau kita kembangkan, kapabilitas juga ikutan naik. Kapabilitas kita kembangkan, kapasitas juga ikut naik.
teman-teman semuanya, dua-duanya ini saling berhubungan. Kapabilitasnya terus kita, dan kapabilitas ini kalau kita cuma tahu nggak naikin. Kapabilitas yang kita tahu terus kita aplikasikan, kita pakai, itu yang naikin kapasitas. Ya. Gimana caranya menaikkan kapasitas dan kapabilitas secara berurutan, secara berkesinambungan? Sahabat-sahabat semuanya, yang pertama, kalau teman-teman pernah lihat, tunggu sebentar ya, saya lagi berpikir gimana caranya. Oke, kalau teman-teman pernah lihat ada gambar. Belum masuk, Kang. Punten, Kang. Oh, belum masuk. Thank you Belum Om Prima. Thank you banget. Oke, sebentar. Saya buat yang kosong dulu. Oke. Nah, Bismillah. Semoga dapat yang kosongnya. Buat coret-coret lumayan. Nah, baik. Oke, teman-teman semuanya barangkali udah masuk ya Om Prim? Iya, aman. Kalau teman-teman pernah ngelihat ada analogi iceberg, ya, iceberg itu kan gunung es yang kelihatan di atas sedikit, yang di bawah nggak kelihatan gede. Nah, teman-teman semuanya, ini kapabilitas. Yang ini kapasitas. Capacity, ya. Ini ada value, ada belief, ada identity, ada spirituality, ada mindset, dan lain sebagainya. Ini capability. Ini capacity. Yang di bawah capacity, yang ini capability. Nah, teman-teman semuanya, untuk membuat ini terjadi, ini tuh 80% nih impact-nya kepada diri kita. Yang ini 20% impact-nya kepada diri kita, tapi 20% nggak ada yang 80% nggak ada, 20% nggak akan jadi 100%. Semuanya penting. Supaya yang ini terjadi dan terjadinya berkesinambungan, teman-teman semuanya, maka yang perlu dilakukan apa? Repetisi. Kenapa tadi Kang Hari bilang kuliah itu membangun kapasitas? Karena di kuliah teman-teman punya repetisi. Ketemu sama orang yang sama, ngerjain tugas yang sama, ngerjain tugas dari orang yang sama, tugasnya makin lama sedikit demi sedikit dinaikkan, masalahnya dinaikkan, bobotnya, direpetisi. Sahabat-sahabat, nanti ketemu lagi teman-teman sama yang namanya figur otoritas. Figur otoritas itu siapa? Figur otoritas di kampus ya dosen, figur otoritas di kampus ya teman organisasi, sahabat-sahabat kekasih itu figur otoritas banget. Oh, Masya Allah. Langsung keluarin minum, ya, langsung keluarin segala macam obat. Kenapa? Figur otoritas. Figur otoritas bilang sesuatu diulang-ulang, masuk ke kepala kita, diulang-ulangnya seumur hidup, ngegedein kapasitas atau ngecilin kapasitas. Makanya mencari figur otoritas yang keren, figur otoritas yang luar biasa. Kalau di kampus Anda udah punya teman, cari teman di luar kampus. Anda udah punya dosen yang hebat di kampus Anda, cari dosen yang luar biasa di kampus, cari mentor di luar kampus yang luar biasa. This is your turn, this is your moment, 17 sampai 25 tahun. Ayo, jangan rebahan doang. Yang selanjutnya, yang membangun keduanya berkesinambungan adalah, teman-teman semuanya, komunitas otoritas. Makanya himpunan ini penting banget. Makanya dengan siapa Anda bergaul itu penting banget. Why? Komunitas otoritas. Kata komunitasnya salah, teman-teman semuanya, kita meyakini yang salah itu sebagai kebenaran. Ya. Komunitasnya selalu mengajarkan kepada kita untuk berpacu dalam kebaikan, berpacu dalam keindahan, berpacu dalam kehebatan. Komunitas otoritas itu ngegedein kapasitas kita. Oke. Dan yang terakhir adalah, ini adalah sensational feeling. Sensational feeling itu didapatkan ketika apa? Ketika krisis. Lagi cinta-cintanya tiba-tiba dia datang terus bilang, maaf ya kita nggak bisa jalan terus. Lo, gue, and jedang! Itu sakit hati banget. Sensational feeling banget. Jelep, nganclep. Teman-teman semuanya lantas bisa shock, frustasi, depresi, atau setelah itu dia mikir, buktikan ke orang, kayak tinggal itu. Waduh. Sensational feeling mengubah kapasitas. Resesi seperti sekarang, krisis seperti sekarang, mengubah kapasitas. Kapasitasnya diperhebat, kapabilitasnya diluar biasakan, utuh 100%. Gitu teman-teman semuanya. Bismillah, ya. Insyaallah.
Mangga Bisa. selanjutnya kalau masih ada. Dan teman-teman Ridho ini sampai jam berapa ya? Oh, ini pertanyaan terakhir untuk materi hari ini, Kang. Maaf untuk Masya teman-teman Allah. yang saya sempat sampaikan pertanyaan dari Kang Heri, dari teman-teman ke Kang Heri. Ini pertanyaan terakhir, Kang, untuk hari ini. Assalamualaikum, Kang. Saya ingin bertanya, tadi jelasnya ketika ingin memperbaiki belief harus dengan yang ada di atasnya, ya, begitu juga dengan identity. Lalu bagaimana untuk memperbaiki dari spiritualnya gitu, Kang? Karena spiritual terletak paling atas. Terima kasih. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, spiritualitas ini yang buat orang bule. Dia tidak punya agama. Sahabat-sahabat semuanya, maksud Kang Hari nggak tahu dia punya agama apa. Tapi spirituality yang dimaksud di sini adalah awareness, kesadaran diri. Ketika sudah bersatunya value, belief, identity, mindset dan lain sebagainya, titik terpuncaknya itu adalah spiritualitas. Maka spiritualitas itu adalah hasil dari level-level sebelumnya. Puncaknya adalah kesadaran diri yang tinggi. Tapi karena kita Muslim, spiritualitas itu adalah kita punya kesadaran diri yang tinggi bahwa ada zat yang jauh lebih luar biasa dibanding kita, yang ketika kita nggak mampu, dia maha memampukan. Yang kita rasa ketika masalah kita besar, dia jauh lebih besar. Itu adalah spiritualitas yang tinggi. Teman-teman semuanya, orang non-Muslim, dia nggak punya Quran, dia nggak punya hadis, tapi dia bisa sukses, bisa berhasil. Kenapa? Karena dia punya self-awareness yang tinggi. Bahwa 4 musim itu ketika dia musim dingin, dia nggak bisa bercocok tanam. Maka dia perhebat itu musim panas, musim semi, untuk bercocok tanam. Dia punya kesadaran yang terus-terusan dibangkitkan dengan krisis yang terus-menerus, sehingga hasilnya kesadaran dirinya tinggi. Nah, sahabat-sahabat semuanya, Kang Hari gimana nih sebagai seorang Muslim, gimana naikin gimana menaikkan spiritualitas? Kan nggak ada yang jauh lebih tinggi. Memang nggak ada yang jauh lebih tinggi dibanding penghambaan kepada Allah. Nggak ada yang jauh lebih tinggi dibanding itu. Setelah kita berikhtiar luar biasa, kita tidak izinkan hati kita untuk dikuasai oleh dunia. Ya, tadi tuh sholat Jumat ada sesuatu yang sangat indah banget, Kang Zul. Imamnya bercerita bahwa ada perintah dari Allah, ini entah di Al-Quran, entah di hadis Qudsi, tapi ada perintah dari Allah kepada dunia, jadikan mereka yang menghamba kepadamu sebagai budak-budakmu. Dan jadikan orang-orang yang menghamba kepadaku menjadi bisa memperbudak engkau, wahai dunia. Dan bisa menguasai itu. Masya Allah, indah banget, luar biasa. Apa yang lebih tinggi dibanding penghambaan kepada Allah? Nggak ada memang, Teh Dewi. Jadi, insya Allah setiap kita belajar, kita kasih dudukan ini untuk mencari ridho Allah titik, maka nggak ada yang lebih tinggi dibanding itu. Dan gimana cara menjaga awareness spiritual itu tetap ada, gaul dengan orang-orang yang memiliki awareness yang sama. Punya guru yang sangat luar biasa memahami betapa pentingnya tauhid itu dibumikan. Karena nggak ada yang jauh lebih hebat dibanding tauhid. Dan simple untuk kita, sebagai seorang Muslim, Allah kasih suatu perkara, maka hasilnya selalu indah karena orang Muslim ini punya 2. Kalau nggak sabar, ya syukur. Gitu, ya. Itu luar biasanya seorang Muslim. Tapi kita tuh salah sering mengartikan spiritual aja yang paling atas, beliefnya aja nggak ada. Spiritual aja, pokoknya maha Allah diserahkan kepada Allah, masalah-masalahnya serahkan kepada yang maha memiliki masalah. Hey, nggak kayak gitu beliefnya. Masalah itu siapa yang ngundang? Masalah itu yang ngundang kita. Masa iya kelas 6 SD mau dikasih ujian kalkulus, mau dikasih ujian algoritma, mau dikasih ujian tata ruang bangunan? Kan nggak mungkin kelas 6 dikasih ujian kayak begitu. Kenapa sekarang Anda sebagai mahasiswa teknik sipil mendapatkan ujian-ujian yang tadi? Ngukur tata ruang, ngukur apalah, ngukur pemrograman apalah, ngukur apa. Kenapa kok sulit? Ya karena Anda masuk ke Polban dan ikutan kuliahnya teknik sipil. Siapa yang ngundang itu ujian? Anda. Terus masa Anda dapat soal ujian tentang konstruksi sipil, terus Anda bilang, mari kita serahkan ujian ini kepada yang menuliskannya, dosen Anda. Hente, bro. Itu artinya seakan-akan punya spiritual yang tinggi, tapi beliefnya kopong, identitinya salah. Kan?
Jadi spiritualitas yang tinggi memang nggak ada lagi, ya. Itu adalah tauhid, tapi tauhid yang dibumikan. Tauhid yang hablum minallah, tapi kita nggak mungkin nyampe ke hablum minallah kalau kita nggak punya hablum minanas yang bagus. Teh Dewi mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan nggak puas dengan jawabannya sehingga bisa mencari jawaban di tempat lainnya. Mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman yang menuliskan caption terbaik, nanti kasih hashtagnya, nanti dikasih sama Kang Zul hashtagnya apa, mention saya aja supaya saya bisa ngecek, mention Kang Prima supaya Kang Prima bisa ngecek, nanti ada hadiah. 1. Jadi hadiahnya tadi untuk menjawab yang pertama nih sama Kang Prima, terus Teh Amalia gitu tadi itu yang aktif banget di situ. Terus yang ketiga adalah untuk orang yang menuliskan insight-nya besok di Instagram tentang kajian kita malam hari ini. Gitu, brother. Oke. Terima kasih Kang. Sami-sami, Kang Zul. Thank you very much. Sahabat-sahabat yang berbahagia, bolehlah ditolong. Kalau dosennya Kang Hari sampai subuh juga sih ya, Masya Allah. Teh Ananda boleh ya dapat hadiah nanti ya. Kang Ahmadur Fadilah hatur nuhun. Gitu, sami-sami brother, mudah-mudahan kuliahnya meskipun jauh dari kampus tapi tetap semangat diselesaikan dengan seksama luar biasa. Iya. Mangga Om Prima dilanjutkan. Kang Zul, terima kasih. Jazakallahu khairan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Kang. Ya, ada pengumuman dulu dari Kang Prima. Silakan Kang Prima bersuara. Siap. Oke teman-teman, izin sharing ya. Ini saya mau sharing kelas Kang Hari yang terdekat. Tadi ada beberapa orang yang bertanya-tanya pengen ikutan kelas yang Kang Hari. Saya share di sini ya informasinya. Oke, ini kelas Kang Hari diadakan udah muncul ya teman-teman? Siap. Siap sudah. Oke. Acara Kang Hari ini acaranya hari Sabtu tanggal 18 Juli, kemudian hari Minggu, kemudian hari Sabtu depannya tanggal 25 Juli 2020. Diadakan selama 3 hari, per harinya 2 jam setengah aja. Teman-teman kalau mau ikutan boleh. Jadi ini akan ngebahas tuntas apa yang dibahas oleh Kang Hari tadi ya. Nanti akan ngebahas lagi tentang value, kemudian tentang kendali diri juga nanti akan dimunculkan lagi di sana. Ini kelasnya 3 hari, per harinya 2 jam setengah, kemudian ada video gratis, 33 video, kemudian tools, dan juga 3 training session yang tadi ya, dan eksklusif grup bersama Kang Hari. Buat teman-teman nanti yang mau ikutan boleh. Ini ada beberapa testimoni, ada dari pimpinan perusahaan, ada dari PT Pama Persada, kemudian ada founder catatan Resti, ini Teh Resti ngasih testimoni bagus juga. Dia udah ikutan di batch 1 dan ini adalah batch yang ketiga. Ngerasa dengan investasi yang udah diberikan, ternyata dia dapat segala hal. Ini adalah salah satu training yang paling luar biasa menurut Teh Resti, karena menurut telah berhasil merubah banyak hal dalam kehidupan Teh Resti. Alhamdulillah. Kemudian ada juga, ini ada trainer juga yang ngasih testimoni, dan ibu rumah tangga ada juga ngasih testimoni. Ada sebenarnya di kalangan akademisi yang masuk tapi belum saya masukin di sini. Nanti di batch yang selanjutnya ada. Ada beberapa testimoni yang lain, banyak banget testimoninya. Dan berapa untuk ikutan kelas Kang Hari? Nah, ini dia. Nanti silakan masuk di sini highperforma.co.id/HCR. Investasinya 500.000, 499 ya. Tapi khusus untuk teman-teman yang daftar malam hari ini, silakan daftar cuma di 399 aja, 399.000, 400.000 aja ya. Teman-teman silakan nanti dapat diskon 100.000. Cara dapat diskonnya, silakan masukkan kode diskon DISC100, diskon 100. Teman-teman akan dapetin potongan harga 100.000, sehingga daftarnya cuma 400.000 aja. Jadi silakan diakses di highperforma.co.id/HCR supaya nanti bisa ketemu lagi di kelas yang lebih panjang, di kelas yang lebih eksklusif sama Kang Hari, dan juga udah ada banyak peserta yang sudah join di sana. Ya, nanti ini saya share juga ke panitia, barangkali ada yang mau menanyakan nanti boleh lewat panitia juga. Begitu, Kang Zul. Nuhun. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebih tahu tentang seminar
karena yang sekarang kita bisa nanti tak 1 minggu ya kan? Satu minggu. Sama Kang Heri. Nanti informasinya tinggal kirim ke kami, panitia, nanti kami sebarkan ke teman-teman yang lain yang hadir. Oke. Terima kasih Kang. Ya, jadi gini, jadi untuk penghujung acara nih Kang, terima kasih atas pemaparan yang akan berikan kepada kami selaku mahasiswa yang masih muda. Semoga apa yang akan berikan itu bisa bermanfaat bagi kami nanti ke depannya. Kebetulan kami minggu depan kan ujian akhir, jadi butuh suatu motivasi agar kita semangat ujian akhirnya nanti minggu depan. Semangat, karena ujian itu memperbesar kapasitas, bukan cuma kapabilitas. Rugi kalau ujian kita cuma pengen kapabilitas makin gede doang, tapi kopong kapasitasnya. Ini mah ujian teh sarana kapasitas kalau belajarnya benar. Jadi kapasitasnya hebat, kapabilitasnya juga keren nanti insya Allah. Selamat ya ngerjain ujiannya. Online dong ujiannya ya. Siap. Untuk Kang Heri dan Kang Burma dia bisa dipersilahkan untuk bisa keluar dari. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukron Kang. Oke, teman-teman. Jadi gitu untuk acara hari ini. Nah, nanti untuk ini belum berakhir nih teman-teman. Jadi acara terakhir itu ada doa bersama. Nah, doa bersama itu nanti insya Allah sekarang dipimpin oleh Kang Sambas. Untuk Kang Sambas udah join, udah on? Siap. Bismillah, sudah Kang. Oke, Kang Sambas dipersilakan untuk sebagai penghujung acara kita berdoa bersama-sama supaya nanti insya Allah ujian akhir untuk minggu depannya lancar. Untuk Kang Sambas waktu dan tempat dipersilakan. Kalau bisa Kang Sambas bisa jadi videonya kan? Ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membuka kameranya, tapi saya harap teman-teman bisa membuka hatinya dan marilah kita mengadahkan tangan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radau tabarakan kul rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, Nu Maha Belas Tur Maha Asih, dikumpulkannya kami di sini walaupun di rumah masing-masing, tidak ada maksud yang lain selain untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, baik itu dari lisan yang kadang menyakiti maupun dari hati, baik itu yang sering kita tidak sadari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah dosa ibu bapak kami, dosa dosen kami, dosa saudara-saudari kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, Anjeun Maha Uning akan segala, semoga UAS kami 1 minggu ke depan ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang sesuai harapan. Allahumma agnina bil ilmi, wa jayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil alfiyah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u, wa min qalbi la yahsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min du'ain la yustajabu. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bibarakatil amil Qur'an al-Fatihah. Sekian dari saya. Hapunten anu kasuhun, hampura anu kateda, bilih aya cariosana anu matak nyari kanu ati, tegenah kana mana. Simkuring nyukeun hapunten sakala kanu kalepatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sambas atas pemimpin doanya. Semoga kita dipermudahkan ke depannya ketika kita melaksanakan ujian akhir untuk semester genap ini. Nah, di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Andri yang tadi seperti untuk bisa menyempatkan hadir di tempat ini. Nanti kalau misalkan ada teman-teman mau meminta rekaman dari kajian ini, nanti kita bagikan ke teman-teman. Tenang aja, ada rekamannya. Misalkan teman-teman ketinggalan pas di tengah-tengah masuk tadi pas kajiannya,
ada rekamannya dari pertama sampai terakhir. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jazakallahu khairan. Semoga kedepannya fondasi jilid 1 kan ini baru fondasi jilid 1, dan semoga nanti ada fondasi jilid 2 yang lebih, bukan meriah, tapi lebih bermakna lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, nanti kita upload ke YouTube channel hiburan Pak untuk kajian. Terima kasih Pak atas sarannya. Untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipersilakan untuk keluar dari Google Meet ini. Terima kasih, terima kasih.